Jadi rumah aja itu mungkin orang banyak juga yang belanja online. Berarti nggak cuma anaknya yang harus gesit ya? Ibu rumah tangga tetap harus bisa berkreatif dan bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat dong gitu. Nggak. Halo para penikmat bisnis manapun kalian berada, bersama gue Bima di sini, and welcome to Bihan Channel. Oke guys, kali ini gue berada di daerah Cilangkap, tepatnya di Green Tea Residence, di mana gue akan kulik satu usaha unik, di mana konsepnya adalah seorang ibu rumah tangga yang berbisnis dari dalam rumah. Bisnisnya adalah Dapur Askia. So, nggak usah panjang lebar lagi, yuk kita langsung masuk ke dalam. Let's go! Nah guys, sebelum kita sampai ke rumahnya Dapur Askia ini, gue akan menggunakan masker. Hal ini untuk mendukung pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, let's go. Jadi Pak. Assalamualaikum. Permisi. Halo. Halo, kita dari Bihan Channel. Salam ya. Ini benar ya lokasinya dari Dapur Askia ya? Iya benar. Benar ya? Wah, keren nih guys. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa nih? Saya Dika. Dika. Suami Mbak. Ini Dika, istri saya. Oh nih, Mas Dika dan Mbak Tika. Iya. Oke guys, kalau boleh tahu ini langsung berarti pemilik dari Dapur Askia ya? Iya benar. Oke, keren banget guys. Oke, kita udah ketemu langsung dengan pemilik langsung dari Dapur Askia, ada Mas Dika dan Mbak Tika. Dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya. Kita boleh nih ngobrol-ngobrol langsung ya? Oke, di mana nih? Enaknya di sini kali ya? Oke, let's go. Oke, ya sekarang kita udah bersama dengan Mbak Tika. Mbak Tika ini langsung pemilik dari Dapur Askia. Nah, Ya, Mbak Tika, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya Dapur Askia itu apa sih? Dapur Askia itu ya saya usaha salah satu usaha saya. Karena kan saya juga lagi nggak ada kegiatan nih, nggak ada kegiatan, jadi saya buka usaha lah di rumah sambil ngurus anak. Setelah saya buat awal mulanya dari nama anak saya. Oh, dari nama anaknya ya, nih? ini Askia. Oh, namanya Askia. Halo Askia. Jadi buat Dapur Askianya dari nama anak. Dan usahanya itu ya sambil bekerja, sambil di rumah, sambil ngurus anak. Bergerak dalam bidang apa nih? Dalam bidang usaha homemade. Homemade, apa? Makanan ya? Makanan. Oke, makanan. Dimsum, ada yang lainnya juga. Dan lain-lainnya. Oke, nah kok kalau boleh tahu ceritanya awalnya gimana sih kok bisa kepikiran ngebentuk usaha di rumah nih sambil ngurus anak ini, gimana sih latar belakangnya? Awal mulanya ya karena saya tidak ada kegiatan, jadi saya mencoba buat kegiatan yang bisa bermanfaat. Kalau boleh tahu sebelumnya nih bekerja atau gimana nih dulu awalnya? Awal mulanya profesi saya dokter. Oh, dokter. Iya. Suami juga alhamdulillah dokter. Suami juga dokter, oh dua dokter nih guys. Iya, jadi karena ini lagi ngurus anak, jadi saya absen dulu di praktek. Oh, cuti dulu. Iya, cuti dulu. Sambil ngurus anak dulu kan. Jadi saya berkreasi lah dengan cara buat usaha di rumah. Buat usaha di rumah gitu ya. Ya awalnya aku juga hobi masak ya. Aku hobi masak. Memang dari awal ya? Hobi masak. Terus suka dimsum. Suka dimsum. Suami sama aku suka dimsum. Jadi awalnya buat sendiri untuk diri sendiri, makan sendiri. Oh awalnya kayak gitu iseng-iseng. Terus iseng-iseng kan awalnya. Terus kata suami ini enak nih gitu, cobalah pre-order di rumah sakit tempat suami kerja. Ditawarin tuh. Alhamdulillah responnya bagus, pada suka. Terus dari situ aku juga cobalah buat ke teman-teman online dan alhamdulillah juga responnya juga bagus. Sehingga? Nah dari situlah aku serius ini. Semakin serius nih. Dan akhirnya terciptalah Dapur Askia yang sekarang ya. Oke, keren-keren guys. Nah, Mbak Tika, boleh tahu nggak sih produk-produk apa aja sih yang dijual di dalam Dapur Askia ini? Untuk produknya, untuk menu-menunya ya, menu-menunya itu bestsellernya ada original dimsum mentai. Original dimsum mentai. Lalu
Lalu ada nori dimsum mentai. Nori dimsum mentai. Itu seperti dilapisin sama rumput laut. Oh, jadi dimsum dilapisi rumput laut. Iya. Okay. Terus ada spaghetti mentai. Spaghetti mentai. Ada kani mozza rice, itu salah satu yang tidak pakai mentai, jadi pakai mozzarella. Kani mozza rice. Kani mozza rice. Sama satu lagi ada pangsit mentai. Pangsit mentai. Ya. Itu kalau mau tahu harganya berapaan sih? Kalau untuk harga relatif murah ya, itu sekitar minimal tuh 25.000. 25.000 apa tuh? Itulah pangsit. Pangsit 25.000. Ada pangsit, sama satu lagi ada risol mentai. Oh, risol mentai ada juga. Risol mentai. Jadi harganya itu dari 25.000 sampai dengan 35.000. Oh, terjangkau juga ya untuk harganya. Kalau boleh tahu, kalau misal teman-teman di sini mau mesen tuh kemana nih lihatnya? Nah, kalau teman-teman mau pesan bisa langsung ke Instagram, DM atau bisa WA, ada di biodatanya. Itu di @kartika_gtg. @kartika_gtg. Nah, kalian bisa kalau mau pesan langsung aja ke situ, betul Iya. ya? Nanti berarti pengirimannya itu via apa? Gojek kayak gitu? Bisa pakai GoSend, Oke. bisa pakai Grab Express. Oke. Kadang kalau yang jauh bisa pakai Paxel. Oke, siap. Nah, Mbak Tika, kalau misalnya nih sekarang teman-teman awam yang nonton ini pengen juga ikutan nih usaha kayak Mbak Tika nih, ibu rumah tangga, bisa sambil ngurus anak, bisa bisnis juga. Nah, kalau boleh tahu nih, modal dan perlengkapan awal yang dibutuhkan teman-teman tuh apa aja sih? Untuk modal sama perlengkapannya lebih baik kita lihat ke dalam dulu yuk. Ke dalam nih? Ya langsung ke dapur Askianya Kita langsung. boleh langsung lihat nih dapur Askia kayak gimana. Oke, let's go. Iya. Wah, Mbak Tika rumahnya minimalis nih ya, tapi rapi banget nih. Kalau Ya. kita lihat. Oh, ini dapurnya ya. Ya, ini dapur Askia. Sebelum aku jelasin, Hah? aku titip dulu ya ke Oh, iya Abinya. kecil ya, boleh. Iya. Abi, Ya. Oke, nah gimana nih mengenai dapurnya nih, bisa kita dijelasin? ya inilah dapur sederhana kita. Hmm. Ya, untuk alatnya ya seadanya yang dipakai biasa untuk di rumah tangga ya. Paling Iya. kalau untuk buat dimsum aku pakai steamer. Terus Oh, kayak ini steamer ya kalau untuk buat spaghetti ya aku biasa pakai inilah, pakai panci biasa aja ya, standar ibu rumah tangga deh. Nih, kalau kita bisa lihat di sini bahwa untuk buka bisnis di rumah ini ya kita gunain Iya, lah sederhana perlengkapan seperti yang di rumah Iya, aja. jadi secara modal juga nggak perlu gede-gede ya, karena kan kita bisa lihat di sini pakai alat rumah tangga yang udah ada aja. Yang ada Kalian di bisa rumah lihat nih, di aja. sini ada spatula, ada pisau, ada panci dan lain-lain. Ini semuanya sederhana banget, standar gitu. Kemudian kalau bumbu-bumbunya gimana nih? Kalau untuk bumbu-bumbunya ya saya kalau untuk dimsum ya seperti biasa nih ya, Ada di ini atas ya? agak berantakan ya. Wow. Jadi pakai tepung seperti biasa lah, bumbu-bumbunya, terus ayam, terus sayur-sayuran juga aku pakein. Terus kalau untuk spaghetti ya spaghettinya sendiri, terus ada bumbu homemade. Untuk bumbu-bumbunya udah aku siapin, ini ada dagingnya. Oh, Ini racikan sendiri, Rahasia dapur ya, Askia, iya. Rahasia. Ini ada bumbu homemade spaghettinya. Oh, iya. Terus ini Ini ada khas aku ya mentai ya. Oh. Jadi ya inilah mentainya. Oke. Saus mentainya. Ya ini saus homemade-nya, ini kan gue taruh kemasan. Oh, jadi Terus kita masih ini sini. ini untuk saus sambal ini ya, dimsum. Sambal Jadi dimsum. ini khas kan, kalau orang Medan tahu ini KW-nya restoran Oke, gitu. mahal di Medan. Nah, ini gue buat homemade juga. Oke, nah kalian Sederhana sih. bisa lihat ya semuanya tertata dengan rapi juga, ini juga bersih juga ya, terlihat dengan bersih Iya, gitu. karena pandemi ya, kita ya mau nggak pandemi juga harus membuat sesuatu harus yang steril dan Steril. higienis kan. Oke. Apalagi ini lagi pandemi ya harus lebih steril dan harus lebih higienis. Benar. Berarti sebenarnya secara modal juga waktu belanja awal aja ya, ini gedenya ya. Iya. Kayak bahan-bahan itu belanja awal tuh berapa sih kira-kira habisnya kalau kayak gitu? Awal mulanya kalau untuk modal sih sekitaran 1 sampai 2 juta ya per bulan. Oh, itu lebih ke arah bahan berarti ya? Awal mula bahan apa modal-modal semuanya lah dalam waktu sebulan itu sekitar 1 sampai 2 juta. Oh, jadi Mbak Tika ini kalau belanja kurang lebih untuk menghandle beberapa order-orderan itu per bulan kurang lebih 1 sampai 2 juta. Oke, belanjanya. Ini kita tutup aja dulu ya. Oke.
Nah, kemudian kalau belanja bahan-bahan untuk membuat dimsum, spaghetti ini di mana sih Mbak Tika biasanya? Kalau saya biasa belanja di pasar ya, kalau untuk bahan-bahan dasarnya gitu. Tapi kalau untuk bahan ayamnya saya ada langganan distributor ayam potong ayam. Ya, sendiri. Iya, jadi lebih murah ya? Iya, lebih murah dan lebih fresh pastinya karena langsung ke pusat pemotongan ayamnya kan gitu. Jadi sisanya ada online, kemudian belanja ke pasar. Oke, keren. Nah, Mbak Tika, kita pengen tahu nih, kan sekarang lagi pandemi COVID ini ya. Iya, banyak banget usaha-usaha yang lagi drop gitu kan, karena penjualannya COVID nih orang pada malas beli gitu kan. Nah, kalau dengan Dapur Asia sendiri gimana sih? Ya, alhamdulillah semenjak PSBB, terus semenjak banyak yang di rumah aja, kerja di rumah aja itu mungkin orang banyak juga yang belanja online gitu. Belanja online. Tapi makanya dari itu kita harus tetap jaga higienis sama sterilnya juga kan. Jadi pelanggan juga percaya, oh ini usahanya bagus, bersih, jauh dari COVID gitu-gitu. Iya. Kalau berapa sih berapa sehari nih? Bisa kejual berapa nih? Kalau dalam sehari nggak nentu ya. Awal mulanya saya sistemnya pre-order nih. Oh, awalnya PO? Awalnya sistemnya pre-order. Itu awalnya waktu puasa. Waktu puasa kan, orang buka puasa. Jadi saya awal mulai jualannya dari situ. Sistemnya pre-order. Terus kelamaan kayak pengen stok gitu. Jadi sekarang nyetok nih? Sekarang udah setiap hari, bisa order setiap hari. Siapapun bisa order setiap hari langsung? Untuk dimsum sama pangsitnya. Untuk dimsum dan pangsit itu bisa khusus. langsung? Tapi kalau untuk spaghetti sama ada satu lagi menu kanimoza rice, nah itu harus H-1 pesannya. Harus H-1 dulu. Jadi tidak bisa langsung kayak ready stock gitu. Nah, dari situ saya buatlah stok-stok dulu. Nah, semenjak stok itu alhamdulillah pendapatannya lebih baik gitu kan. Karena teman-teman juga kan biasanya lagi pengen dimsum nih. Dapur Asia udah ready nih, bisa langsung mesen. Jadi untuk banyak juga sih yang minta begitu, harus ready stock. Jadi bisa kapanpun dia pesan ada gitu. Iya, dari situ alhamdulillah omset jadi lebih baik. Lebih meningkat. Sampai berapa tuh? Kadang satu hari bisa tidak ada order sama sekali tuh kan. Tapi paling banyak aku dapat order tuh bisa 40 box satu hari. 40 box satu hari? Iya. Luar biasa banget guys. Bayangin, kalian bisa hitung sendiri tuh ya. Satu box kurang lebih tadi kan 30 ribuan. Iya. Salah ya, kali 40 box. Iya, sekitaran segitu. Tapi tetap ya namanya jualan kan belum tentu dalam sehari ada, belum tentu banyak gitu kan. Betul, keren. Nah, berarti secara cost juga nih kalau kita usaha rumahan ini nggak ada sama sekali costnya ya Mbak ya? Iya, untuk paling standarnya kayak gas gitu aja, listrik, air dan sebagainya. Karena kan kita kerjanya juga di rumah ya, gitu, bukan di mana. Nah, tadi kan kita lihat nih banyak juga pas tadi kita syuting kan kalian bisa lihat dulu ada anaknya tuh 2 kan ya. Itu kan lari-lari gesit banget dari tadi kita lihat. Nah, gimana sih tips dari Mbak Tika nih ketika Mbak Tika usaha seperti ini tapi Mbak Tika juga masih bisa ngomong anak gitu? Oh, itu kalau itu kan saya buatnya tuh ready stock ya untuk dimsumnya. Jadi setelah pulang suami saya kerja dari rumah sakit, jadi dialah ganti shift, dia yang ngurus anak jadinya. Ganti-ganti sama suami? Iya, karena kan cuma berdua ya. Keren banget nih, suaminya berarti mendukung juga dari Mbak Tika? Ya, alhamdulillah. Jadi suami yang ngurus anak-anak, main-main sama anak-anak. Saya lah yang buat dimsum untuk orderan besok gitu. Tapi kalau misalnya suami lagi nggak ada gimana tuh? Pas lagi pagi-pagi tuh kan biasa suami kerja. Nah, pagi-pagi lah saya buat orderannya tuh dengan mengukus semuanya deh gitu prosesnya. Ya, anak-anak saya kasih mainan, jadi main bareng. Iya, harus begitu. Harus di-distract gitu ya? Sambil warawiri lah, sampai kalau anaknya lagi makan. Berarti kalau buat ibu-ibu di luar sana yang mau usaha gini, berarti nggak cuma anaknya harus gesit ya? Ibunya juga harus gesit ya? Oke. Nah, kalau gitu, sekarang Mbak Tika punya nggak sih pesan-pesan yang bisa memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana yang pengen usaha juga kayak Mbak Tika? Buat ibu-ibu yang ibu-ibu lain yang ingin buat usaha, tapi sambil ngurus anak nih gitu kan, ya nggak masalah. Jadi ibu rumah tangga tetap harus bisa berkreatif dan bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat dong gitu, nggak hanya di rumah aja kan gitu. Jadi ya bisnis homemade ini bisa jadi salah satu untuk berusaha, referensi untuk usaha di rumah, berbisnis di rumah. Tapi selain homemade ini juga bisa ada sih bisnis kerajinan tangan, bisa berbisnis yang lain atau berbisnis dagang tapi sambil bisa ngurus anak banyak sih gitu. Tapi
Dan kalau kalian males langsung aja ya pesen ke Dapur Asia. Iya boleh. Ada ya Instagramnya kan ya? Ada Kalau dong. apa nih Instagramnya? Ya kalau bagi teman-teman yang malas membuat dimsum, pengen ngerasain dimsum saya, boleh langsung ke Mentai Box Dapur Asia, itu di Instagramnya Kartika_GTG. Oh, masih pakai Instagram pribadi? Iya. Oke, nggak apa-apa. By the way, sebelum kita udahin interviewnya nih, kita pengen lihat prosesnya, boleh ya? Boleh. Roy, mau pesen apa nih, Roy? Apa aja yang penting enak ya? Oke, kalau begitu kita pesen dimsum sama spaghettinya nih. Boleh. Ya? Best seller kita dimsum sih, dimsum mentai. Oke, let's go kita lihat prosesnya. Boleh. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan tangan. Gunakan sarung tangan plastik untuk menjaga kehigienisan dari proses pembuatan dimsum. Proses selanjutnya adalah mencetak dimsum, di mana bahan utama dari dimsum itu sendiri adalah isian daging ayam dan udang. Kemudian kukus dimsum dengan waktu pengukusan kurang lebih 15 menit. Setelah matang, tata dimsum dengan rapi di tempat yang telah disediakan. Kemudian, berikan saus mentai secara merata di atas dimsum yang telah ditata dengan baik. Selanjutnya, lakukan proses blowtorch atau torching terhadap saus mentai hingga mentai berubah warna menjadi kecoklat-coklatan. Selanjutnya, berikan topping bon nori untuk dimsum nori mentai dan bon au nori untuk original dimsum mentai. Dan dimsum mentai siap untuk dinikmati. Untuk spaghetti, pertama kita rebus spaghetti terlebih dahulu. Kemudian, tumis bumbu yang telah dibuat sebelumnya dengan daging cincang di dalamnya. Tuang spaghetti yang telah direbus sebelumnya, kemudian aduk merata. Berikan tambahan parsley untuk menambah cita rasa. Kemudian, tuang spaghetti ke tempat yang telah disediakan. Tambahkan topping smoked beef. Berikan saus mentai secara merata di atas spaghetti. Lakukan proses blowtorch atau torching hingga saus mentai berubah warna kecoklat-coklatan. Terakhir, tambahkan topping parsley. Dimsum dan spaghetti mentai siap dinikmati. Oke, sekarang dimsum mentainya udah jadi nih guys. Kita akan coba langsung nih.
Wah, gila, keren banget ya. Dari tampilan ini kita bisa lihat. Rasanya enak banget nih. Gue udah nggak sabar nih pengen nyoba. Kita coba. Jadi di sini kita dikasih sumpitnya nih ya. Sumpitnya juga baru, diplastikin. Kemudian, di dalamnya ada tusuk giginya. Ada sumpitnya baru. Di sini juga ada saus sambalnya nih. Yuk kita coba. Ini kalau nggak salah dimsum yang pakai rumput laut nih. Coba cocok dulu. Ini enak banget guys. Gue nggak bohong. Pas digigit, rasanya daging ayam ketemu mentainya tuh, maknyus banget nih. Kita cobain satu lagi nih ya guys. Nggak cukup nih. Ini nggak akan cukup satu nih kalau kita makan. Pasti kita pengen nambah terus. Gue sampai nggak bisa ngomong berkata apa lagi. Pokoknya enak banget. Nah guys, sekarang kita cobain nih spaghettinya. Spaghetti mentai. Kita bisa lihat sini ada daging-dagingnya nih. Kemudian dilapisin sama mentainya, di dalamnya ada spagettinya. Dah, kita langsung coba aja nih. Gua nggak sabar pengen nyobain. Kita cobain dagingnya dulu deh. Serius guys, enak banget. Dagingnya tuh lembut. Kemudian rasa dari mentainya itu nyatu banget ke dagingnya. Gila, keren banget nih guys. Sekarang kita cobain spagettinya nih, kita lihat. Kalau kita lihat tekstur dari spagettinya nih udah perfect banget nih guys. Dia bercampur dengan si mentainya ini, plus tadi ada bumbu-bumbu apa tuh, barbecue tadi kalau nggak salah. Kita cobain ya. Nggak salah deh gue kesini nih. Mantep banget nih rasanya guys. Manis. Oke semuanya, terima kasih banyak Mas Dika, Mbak Tika, dan yang kecil-kecil ini. Dadah, thank you ya. Thank you, terima kasih banyak kita udah diizinin. Bye-bye. Dadah. Oke guys, tadi kita udah banyak banget dapat informasi dari Mas Dika dan Mbak Tika terkait bagaimana sih kita membangun sebuah bisnis di dalam rumah, walaupun seorang ibu rumah tangga nih masih bisa sambil ngurus anak. Bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan terkait dengan franchise, UMKM, atau anything yang kalian mau kita bahas di next video, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. So, please support kita terus agar kita selalu dapat berbagi informasi terkait bisnis dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see you in the next video. Bye-bye. Sebenarnya dapur Askia itu apa sih? Dapur Askia, lain semua. Lu kagak ngajak gue ke dalam? Oh kan gue nggak ngerti. Lupa dia. Pas digigit, itu rasanya tuh, rasa apa sih ini?